Tidak ada, kita lanjut. Kita lanjut ke perjuangannya, lalu nilainya apa ya? Kualitas insan yang bernapaskan Islam ya. Insan akademis, pencipta dan pengabdi yang bernapaskan Islam. Napas Islam telah membentuk pribadinya yang utuh, tercegah dari split personality, tidak pernah ada dilema pada dirinya sebagai warga negara dan dirinya sebagai muslim. Insan ini telah mengintegrasikan masalah suksesnya dalam pembangunan nasional bangsa ke dalam suksesnya perjuangan umat Islam Indonesia yang sebaiknya. Ini ya isu yang penting di sini adalah tentang keislaman ya dan keindonesiaan. Jadi himpunan mahasiswa Islam tidak mempertentangkan keindonesiaan itu dengan keislaman. Kita ini orang Indonesia yang beragama Islam. Bisa juga Anda balik, saya ini orang yang beragama Islam ya. Orang Islam yang Indonesia bisa juga itu, atau orang Indonesia yang Islam. Nah, bagi HMI itu bukan dua hal yang harus dipertentangkan ya. Jadi di dalam berbangsa dan bernegara ya, sebagai warga negara ya, kita tetap bisa menjadi muslim ya. Islam itu menjadi napas ya. Islam itu menjadi napas kita di dalam berbangsa dan bernegara. Ya, napas itu ya berarti kalau manusia ini kan ada nafas, ada tubuh ya. Kalau ada jasad, ada roh. Kemudian diharapkan itu kita tidak terlalu kaku di dalam berbangsa dan bernegara ya. Tidak kaku. Jadi bahasa lainnya tuh selama sejalan dengan nilai-nilai Islam ya, itu bisa kita terima ya. Kalau ada undang-undang ya, selama dia sejalan dengan nilai-nilai Islam bisa kita terima ya. Contoh yang paling mudah itu ya, berhenti di lampu merah. Lampu merah itu nggak ada ayatnya, nggak ada hadisnya ya. Itulah. Kalau Anda belajar usul fikih itu namanya maslahah ya, tapi dia mursalah ya. Maslahah tapi dia tidak ada disebut dalam Al-Qur'an, dalam hadis. Tetapi dalam Islam itu kan ada nilai-nilai dasar yang 5 itu, yang menjaga akal, menjaga agama, menjaga harta ya, menjaga keturunan ya. Selama dia sejalan dengan itu ya, dalam bernegara itu ya, kita bisa terima dan tidak terlalu mempertentangkannya. Jadi berhenti di lampu merah itu ya memang tidak ada ayatnya, tidak ada hadisnya, tetapi dalam nafas berislam itu ada namanya ya, menjaga nyawa ya, hifzun nafsi ya, hifzun nafsi. Kalau mau selamat ya, keselamatan itu ya dijaga ya. Nah, itu yang dimaksud dengan ya bernapaskan Islam.
yang membentuk pribadinya yang utuh, tercegah dari split personality, tidak ada dilema sebagai warga negara dan sebagai orang Islam. Jadi kita berusaha untuk mengintegrasikan, untuk menyatukan antara keislaman dan keindonesiaan. Ya. Ini yang mungkin jadi perdebatan yang sengit, misalnya ketika kita berbicara tentang dasar negara ya, seperti Pancasila ya, gitu. Bagaimana ya kita memasukkan nafas ataupun nilai-nilai Islam itu ke dalam Pancasila, di dalam penafsirannya itu sah dalam perjuangan ya. Sehingga ya kalau kita mampu mengintegrasikan ya, persoalan antara nilai-nilai keislaman dengan nilai-nilai kebangsaan, keindonesiaan itu ya, itu kualitas insan cita yang keempat itu ya, insan yang bernafaskan Islam. Dalam bahasa yang lainnya itu misalnya persoalan negara, itu mau bentuknya khalifah, khilafah, kemudian NKRI atau monarki ya, demokrasi dan sebagainya, itu di dalam NDP itu tidak terlalu dipersoalkan ya. Yang penting negara itu bisa ya mencapai tujuannya, itu menciptakan ya kehidupan bangsa ini yang cerdas, berkeadilan ya, makmur ya, tidak terpaku kepada bentuk ya, tidak terpaku kepada bentuk. Oleh karena itu bahasanya itu adalah nafas ya, tidak terpaku kepada bentuk ataupun tampak luar, bisa juga tubuh ya. Jadi negara itu adalah bentuk, demokrasi itu adalah bentuk pengelolaannya, kemudian khilafah itu juga bentuk ya, kemudian kerajaan itu juga adalah bentuk. Nah, apapun bentuknya itu, tapi tetap harus bernapaskan Islam gitu. Jadi tubuh kita ini mau bentuknya apa saja, mau berupa wanita, berupa laki-laki, mau tinggi, mau pendek, mau gemuk, mau kurus, yang penting ruhnya itu adalah Islam. Nah, itu yang dimaksud di situ. Kita harus mampu menjadi insan yang bernafaskan Islam. Analoginya kira-kira seperti itu. Analoginya, jadi tubuh kita ini ya, orang itu bisa saja warna kulitnya hitam, putih, ya tinggi besar ataupun pendek, kurus. Nah, itu tidak menjadi persoalan. Yang penting itu dia bernapaskan Islam, ruhnya itu Islam. Itu yang dimaksud dengan bernapaskan Islam itu. Jadi ketika kita melihat hubungan antara Islam dan negara, itu yang kita lihat itu adalah nilai-nilai ya, apa ya, nilai-nilai apa yang ada di dalam Islam itu harus ada di dalam negara. Itu nilai namanya. Jadi kita bukan bicara tentang bentuknya ya. Misalnya di dalam Islam itu ada sholat, lalu semua warga negara harus sholat. Itu tidak seperti itu maksudnya. Jadi di dalam sholat itu ada nilainya ya. Dalam sholat itu adalah pengabdian kepada Allah. Nah, bagaimana warga negara ini mengabdi kepada Tuhan. Nah, itu bentuk pengabdiannya itu ya diserahkan pada masing-masing warga negara. Nah, gitu. Tidak mesti harus seragam semuanya sholat. Nah, gitu. Itu yang disebut dengan napasnya itu, nilai-nilai pentingnya itu ya. Sehingga kita tidak terpaku kepada bentuk luarnya ya, bentuk-bentuknya. Zakat misalnya ya, zakat itu
salah satu bentuk ya dipandang sebagai salah satu bentuk untuk mensejahterakan ya, ataupun membagikan untuk melakukan pemerataan sumber daya materi kepada orang banyak. Ketika kita bernegara itu bentuknya tidak mesti zakat. Artinya ya kita tidak bisa memaksa yang non muslim itu berzakat seperti itu. Tetapi bisa diterjemahkan dalam bentuk pemerataan sumber daya ya, ataupun pemerataan kekayaannya yang dimiliki oleh negara. Terjemahannya bisa berupa pajak ya, terjemahannya bisa berupa retribusi dan sebagainya ya. Jadi tapi nafasnya itu sama ya, nafasnya itu adalah keadilan dan pemerataan. Itu yang dimaksud dengan ya bernafaskan Islam itu ya. Bukan bertubuhkan Islam ya, tapi bernafaskan Islam. Tubuhnya silakan apa saja, tapi nafasnya itu adalah Islam. Itu dalam konteks berbangsa dan bernegara ya. Tapi dalam konteks beragama ya, kalau sholat ya tetap ya seperti itu ya. Tidak boleh dengan cara yang lain ya. Kalau berzakat ya berzakat itu. Kalau puasa ya seperti itu mengerjakannya itu. Tetapi dalam kita berbangsa dan bernegara yang kita tidak membawa aspek zohirnya itu, tapi kita membawa aspek batinnya atau napasnya yang kita bawa, nilai-nilai pentingnya itu yang kita bawa, sehingga itu bisa dikerjakan oleh siapa saja yang walaupun dia tidak beragama Islam. Nah, itu. Ini konteksnya ya, berbangsa dan bernegara, bukan beragama ya. Itu. Tapi kira-kira contoh dasarnya seperti itu ya. Jadi, kalau puasa itu ya mulai dari terbit fajar sampai terbenam. Nah, itu puasa. Di dalam lalu ketika kita bilang ya puasa itu menahan diri. Saya udah menahan diri ya, jadi cukup itu puasa namanya. Atau sholat ya intinya itu adalah ingat, kayak saya sudah ingat pada Allah ya sudah, nggak perlu lagi yang takbir, salam. Nah, itu dalam konteks beragama ya tetap kita harus ya nafasnya dan tubuhnya, zohirnya dan batinnya itu ya diamalkan dalam bahasa syariatnya ya, dengan hakikatnya itu ya tetap harus diamalkan. Tetapi di dalam konteks berbangsa ya, yang kita bawa itu dari Islam itu adalah nafasnya, adalah hakikatnya, adalah nilai-nilainya, batinnya, bukan bentuknya ya. Sehingga kita bisa mendamaikan, mengintegrasikan antara kita sebagai orang Islam dengan kita sebagai warga negara. Ya. Jadi agak berat ini ya. Tidak ada split personality sebagai warga negara, sebagai muslim, mengintegrasikan masalah dirinya dengan pembangunan nasional. Nah, itu yang disebut dengan integrasi keislaman dan keindonesiaan. Ya.